Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat podcastku semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendengarkan podcast yang akan saya bawakan. Oke, di sini saya akan membahas tentang strategi peningkatan kinerja tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam. Oke. Yang pertama itu ada content of this template, yaitu pengertian dari kinerja tenaga kependidikan. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga kependidikan. Yang ketiga ada strategi peningkatan kinerja tenaga kependidikan. Yang pertama dulu kita akan bahas tentang pengertian dari kinerja tenaga kependidikan. Oke, menurut Irham Fahmi, kinerja adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis atau strategic planning suatu organisasi. Nah, tenaga kependidikan adalah tenaga personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan, memahami falsafah dan ilmu pendidikan, serta melakukan kegiatan pelaksanaan. Oke, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga kependidikan. Apa saja sih faktornya? Nah, ini ya faktor pengaruh, yaitu dari faktor internal, eksternal. Kita akan bahas tentang faktor internalnya dulu. Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satu faktor internal yang dominan mempengaruhi kinerja pekerja adalah motivasi. Menurut Gomez dalam Johan Martono menyatakan bahwa performansi kerja akan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu kesedihan atau motivasi dari pegawai untuk bekerja yang menimbulkan usaha pegawai dan kemampuan pegawai untuk melaksanakannya. Nah, selanjutnya faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini berarti lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah keadaan bahan, peralatan, proses produksi, cara dan sifat pekerjaan serta keadaan lainnya di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor eksternalnya ada menurut Hadari Nawawi menyatakan bahwa lingkungan kerja yang kondusif adalah A. Lingkungan kerja fisik seperti ruang kerja yang luas dan bersih, peralatan kerja yang memadai, ventilasi dan penerangan yang memenuhi persyaratan, dan tersedia transportasi untuk melaksanakan tugas luar. Yang B, ada lingkungan kerja non-fisik, antara lain berupa hubungan kerja yang baik dan menyenangkan, harmonis dan saling menghargai sesuai posisi masing-masing, baik antara bawahan dengan atasan maupun sebaliknya, termasuk juga antara manajer atau pimpinan unit kerja. Ada strategi peningkatan kinerja guru. Menurut Uher, upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja pegawai pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan organisasi yang tidak pernah berakhir. Ada dua strategi penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru, yaitu pelatihan motivasi kinerja. Pelatihan digunakan untuk menangani rendahnya kemampuan guru, sedangkan motivasi kinerja digunakan untuk menangani rendahnya semangat dan gairah kerja. Oke, menurut Amron dalam Nurdin menyatakan bahwa peningkatan kerja guru melalui pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada peningkatan pengetahuan, yang kedua ada peningkatan kemampuan, oke, yang ketiga ada peningkatan keterampilan, keempat ada peningkatan sikap diri, kelima ada pengembangan kebiasaan diri. Oke, terima kasih teman-teman sahabat podcastku semua. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.